Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trihandayani dengan nomor NIM 0101201347. Saya merupakan mahasiswi Universitas Nasional Pasim Bandung, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk soal yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia? Jelaskan dengan contoh kasus pelaksanaannya di Indonesia. Menurut saya, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa faktor pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yang disebabkan oleh banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan juga sosial. Lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yaitu kasus pembunuhan Munir Said Tholib, yang merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Munir meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik kepolisian Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracun oleh seseorang. Ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjangnya Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Soal yang kedua, jelaskan makna demokrasi dengan contoh yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Contoh demokrasi yang terjadi di Indonesia yaitu pelembagaan proses demokrasi dan pemilu rutin yang relatif damai, pemerintahan yang memiliki legitimasi dan demokrasi, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan. Soal yang ketiga, apa fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dan berikan 5 penjelasannya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber motivasi, panduan, dan inspirasi segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh segenap unit atau elemen bangsa. Sedangkan penjelasannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif dalam bermasyarakat. 2. Menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat. 3. Turut menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. 4. Bersikap jujur dan rendah hati dalam bermasyarakat. 5. Menghindari perbuatan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antar anggota masyarakat. Soal yang keempat, apakah konsep Trigatra dan Pancagatra sudah tepat diterapkan di Indonesia? Jelaskan dengan minimal 5 alasannya. Konsep Trigatra dan Pancagatra sudah tepat diterapkan di Indonesia karena dalam memahami penerapan wawasan Nusantara perlu diketahui lebih lanjut mengenai konsep dalam pemahaman Nusantara guna mendukung semangat nasionalisme yang kuat. Alasannya, 1. Aspek geografi. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. 2. Aspek demografi. Penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah negara. 3. Aspek sumber daya alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau dirgantara, permukaan bumi, termasuk laut dan di dalam bumi. Yang keempat, aspek ideologi, bersumber dari falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. 5. Aspek politik. Sistem politik di Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, aspek sosial budaya. Setiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, seperti struktur sosial, relasi sosial, dan standar sosial. Soal yang kelima,
Buatlah kesimpulan dari teori von Thunen. Teori von Thunen menyimpulkan bahwa lokasi sebagai variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebasnya, seperti urban growth, perekonomian, politik, bahkan budaya masyarakat atau gaya hidup. Teori von Thunen adalah teori lokasi pertanian yang mentitikberatkan pada dua hal utama, yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat produk pertanian, seperti keawetan, harga, dan beban angkut. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa harga sewa lahan pertanian nilainya tergantung tata guna lahannya. Demikian video yang dapat saya sampaikan sebagai bahan penilaian ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Nasional Pasim Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.